Dan pemirsa, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan, di mana di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, penguatan signifikan terjadi pemirsa di 0,59% dan indeks harga saham gabungan tampaknya happy weekend, ditutup di level 8.118.301. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa jelang libur akhir pekan. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi selaku Vice President PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Selamat sore Pak Audi, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak Audi. Kita sudah sampai di perdagangan akhir pekan Pak. Pola pergerakan indeks harga saham gabungan cukup berbeda jauh dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya. Range pergerakannya cukup sempit dan belum mampu bertahan untuk ditutup di atas level 8.100-an. Analisis Anda? Iya. Ya, ini cukup terlihat begitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak David, memang kami juga melihat bahwa tren ISG saat ini masih kecenderungan sideways atau konsolidasi begitu, dengan range yang cukup sempit level 8.000 sampai dengan resistennya masih cukup bertahan di level 8.170 begitu. Dan ini memang dipengaruhi beberapa faktor gitu, dan kami melihat walaupun dari dalam negeri terkait dengan rilis data inflasi, yang inflasi kita masih terjaga, masih dalam target Bank Indonesia. Lalu juga kalau kita lihat data PMI manufaktur, kita masih dalam zona ekspansi. So harusnya ini memang menjadi titik kunci yang cukup baik ya untuk menopang. Dan kita lihat juga rupiah kita mulai membaik, sudah mulai normalisasi begitu, dan harusnya ini sudah mulai menjadi kunci di mana mendorong stabilitas untuk ISG itu sendiri. So memang kami lihat ini ada beberapa faktor yang justru dari sisi eksternal begitu Pak David dan sobat investor yang memang masih dinantikan begitu ya, terkait dengan memang kondisi Amerika Serikat salah satunya yang dikhawatirkan memang dengan tengah kondisi shutdown government-nya ini juga bisa mengubah peta dari Fed untuk terhadap kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Begitu Pak David. Iya, apakah ini berkaitan dengan rilis data ekonomi yang tampaknya tidak akan dirilis sesuai dengan waktunya, mengingat shutdown yang diberlakukan Pak Audi? Iya, kami lihat memang trennya justru memang sudah mulai menunjukkan bahwa investor ini kecenderungan mencari alternatif aset yang lebih aman begitu. Dan kalau kita lihat dari sisi safe haven aset juga demand-nya terus mengalami kenaikan, dengan kita lihat juga catatan nilainya terus mencatatkan new all time high begitu. So memang khawatirannya pasar saat ini adalah apakah nanti data Amerika Serikat ini yang akan menjadi kuncinya sebenarnya. Kalau kami lihat memang akan menjadi penentunya untuk Fed ini mengambil keputusan. Jadi jika memang ini tidak sesuai dengan plan, ya kami kira ini akan menghambat kesemuanya, dan termasuk juga untuk Bank Indonesia begitu Pak Deput. Jadi pasar ini masih menunggu, dan kalau kita lihat dari sisi outflow dalam 5 hari terakhir kita masih terjadi capital outflow 2 triliun, dan itu lumayan besar gitu ya. Jadi memang kami melihat kecenderungan wait and see, masih kecenderungan mencari aset yang lebih stable, yang juga sebagai safe haven. Begitu Pak David. Oke, arah untuk minggu depan Pak, dengan skenario beberapa menit lagi ketika indeks harga saham gabungan mampu ditutup di atas level 8.100-an? Iya, untuk saat ini memang kami no isu ya dengan tren ISG. Kami melihat dalam jangka menengah masih dalam tren yang bullish begitu memang, tetapi untuk dalam jangka pendek kami melihat juga dari sisi indikator begitu Pak David, di sini menunjukkan trennya sudah mulai kecenderungan melemah dari MACD yang mulai bergerak menurun, dan juga untuk RSI yang kecenderungan bergeraknya lebih sideways gitu ya, atau konsolidasi. Jadi kami memperkirakan ISG untuk pekan depan masih kecenderungan akan bergerak mix begitu, dengan menunggu kepastian sekali lagi. Dan untuk saat ini memang kami masih menyukai jika memang ISG kita masih stay di atas level psikologis, yaitu adalah di level 8.000 sampai dengan 8.100. So ini harapannya jika memang ditutup di atasnya, ya harapannya kami bisa melihat 8.170 ini kembali bisa akan diuji di pekan depan. Baik, di tengah asing masih masif jualan, seperti Anda katakan tadi Pak Audi, indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di zona hijau meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas. Saham-saham konglomerasi hari ini kembali menjadi penopang terbesar. Tapi ada hal yang cukup menarik Pak hari ini, terjadi mungkin rotasi
di saham konglomerasi. Hari ini ada saham konglomerasi Happy Apsoro dan juga Prayogo Pangestu masih, namun tidak semua saham, tapi beberapa saham saja. Bagaimana Anda melihat posisi ini, dominasi dari saham-saham konglomerasi dalam beberapa waktu terakhir, Pak, di tengah asing masif jualan, terutama untuk saham-saham perbankan big cap? Ya, ya memang ini ya, kalau kita lihat masih berkelanjutan narasinya begitu ya. Dari sejak tahun lalu memang yang menjadi penopang dan pendorong begitu ya, menjadi dua faktor ini yang dari sisi konglomerasi ya memang ada beberapa faktor, ada beberapa narasi yang tercipta dari emiten-emiten konglomerasi ini ya memang bukan tanpa sebab kenaikan itu terjadi dan direspon cukup positif oleh pasar ya. Kalau berkaca seperti dengan adanya IPO anak usaha, lalu juga dengan ekosistem yang cukup besar seperti penambahan lini bisnis baru atau pengembangan bisnis yang lama. Jadi memang ini yang menjadi setidaknya bisa menjadi penopang untuk ISG kita. Meski demikian, kami juga memberikan catatan begitu karena kenaikan ISG all time high ISG 8.000, 8.100 bahkan kemarin sampai dengan 8.170-an mendekati begitu. Ini memang tidak didorong dengan saham-saham berbobot besar. Gitu ya. Salah satunya memang dari perbankan dan ini memang menjadi catatan kami apakah penguatan ini akan long lasting karena memang kalau kita berkaca dari yang sebelum-sebelumnya biasanya sejalan gitu ya dengan bobot yang besar terhadap kenaikan ISG. So ya harapannya adalah ini bisa kembali lagi menjadi penopang begitu. Jadi harapannya adalah dengan relaksasi kebijakan suku bunga implementasinya bisa dilakukan dalam kuartal 3 kuartal 4. Baik. Begitu ya. Jadi ini memang akan menjadi penopang untuk berkelanjutan. Begitu Pak Debut. Oke, langsung saja kita akan coba ulas Pak beberapa saham Happy Apsoro yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke Raja Pak, di mana posisi Raja ini melesat di atas 24% di 4.070 dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk Pak menanyakan saham Raja ini. Saya akan coba cek terlebih dahulu untuk Raja. Coba cek, ya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Ruang penguatan Raja selanjutnya di tengah penguatan signifikan hari ini. Oke. Raja sebenarnya cukup menarik Pak David kalau kita bicara dari sisi teknikal begitu ya. Hari ini persis dia melewati level resisten yang kami perkirakan cukup menahan begitu ya di 3350. So hari ini dia breakout, volume transaksi hari ini spike dan lebih bertahap begitu Pak David. Yang pertama adalah di 4480 dan resisten berikutnya adalah di 4870. Jadi memang ini level resisten berikutnya untuk Raja. Sehingga ini yang akan menjadi peluang untuk kedepannya. Baik, peluang untuk balik lagi ke level 4.200-an seperti apa? Iya, saya kira untuk saat ini masih akan terbuka begitu ya. Tetapi memang untuk dalam waktu dekat ya kami perkirakan saat ini masih akan terjadi karena memang volume transaksinya cukup banyak begitu ya. Ini yang kami suka begitu ya dengan dia breakout, dengan volume spike begitu dengan indikator semua positif ya harapannya dalam waktu mungkin Selasa atau Senin itu kemungkinan akan menjadi penguatan untuk Raja bisa sampai dengan setidaknya di 48. Baik, dari Raja kita beralih ke Ratu Pak, masih dari grup yang sama. Kebetulan juga sudah ada penanya, di mana Ratu hari ini naik juga cukup signifikan, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Menanyakan saham Ratu sudah di harga 6.625 Pak. Sahamnya naik hari ini. Apakah sahamnya sudah uptrend kembali dan bisa lanjut kembali di harga berapa untuk resisten selanjutnya untuk Ratu? Iya, menarik. Ini sejalan begitu ya dengan Raja dan kami lihat secara tren masih dalam tren yang bullish yang dimana memang masih bergerak di atas EMA 20 dan EMA 10-nya. So untuk saat ini kami lihat peluang Raja ada di level 7.800 untuk resisten berikutnya. Dengan jika nanti dia breakout kembali 7.800 maka peluang terbesarnya saat ini adalah sampai dengan di 8650. Jadi cukup bertahap dan ini masih dijaga begitu ya dengan untuk level support yang kami harus lihat dan harus dipertahankan oleh Ratu itu adalah di level 6.100 yang adalah merupakan MA 10-nya. Begitu Pak David, ini harus dijaga. Hari ini didukung dari sisi volume yang besar tidak sih Pak? Ya, kalau saya lihat di sini dibandingkan dengan sepanjang tahun, ini adalah hari ini persis volume transaksi terbesar. Oke, untuk Raja dan Ratu, saham-saham dari grup Happy Apsoro yang hari ini ikut menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Baik, kita coba ke perbankan Pak. Hari ini rata-rata bergerak di zona merah.
secara intraday sempat menguat kemudian berbalik kembali ke zona merah, Pak Audi. Kita ke BBRI ya Pak, di 3690 penutupan, tadi sempat ke 3750. Analisis dan rekomendasi Anda, atau mungkin dari sisi gambaran umum saham-saham perbankan big cap di tengah aksi jual oleh asing dalam beberapa pekan terakhir. Iya, terima kasih. Ya memang banking ini cukup tertekan begitu ya, meskipun sudah ada agresivitas dari Bank Indonesia untuk melonggarkan kebijakan moneter, tetapi memang pasar kelihatannya masih belum sepenuhnya merealisasikan di pasar begitu ya, belum mendukung secara positif. Tapi memang yang cukup menarik adalah kalau kita lihat dari sisi tren teknikal, kalau kita bicara emiten perbankan, memang sudah beberapa memasuki zona oversold. So memang ini ada potensi begitu ya dalam jangka waktu pendek, dimanfaatkan peluangnya akan potensi terjadi technical rebound begitu. Dan memang kalau kita lihat secara garis besar, kekhawatiran pasar adalah ada beberapa faktor sebenarnya. Jadi meskipun suku bunga diturunkan, tetapi memang ada beberapa hal yang dikhawatirkan oleh dari pasar. Salah satunya adalah kekhawatiran untuk perlambatan recovery, begitu ya. Karena memang di tengah demand yang kalau kita lihat loan growth juga masih belum sepenuhnya recovery, masih stay di single digit. Biasanya kita double digit, so ini memang menjadi PR untuk perbankan ke depannya. Oke, BBRI singkat saja Pak sebelum jeda. Ya, BBRI untuk saat ini masuk dalam zona area demand ya. Jadi hari ini sebenarnya masih bisa akumulasi beli gitu ya, 3650 sampai dengan di 3700 area untuk buy on weakness-nya. Dengan resistennya kami lihat ada dua bertahap, 3.900 dan next-nya adalah 4.000 untuk BBRI. Baik, analisis untuk BBRI hari ini berbalik melemah di 0,54% di 3690, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, menarik, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.